Puji Asih, Hadir. Ranifa, Hadir. Safa, Hadir. Safira, Hadir. Sinta, Hadir. Feve. Izin. Ada suratnya? Ada. Anas Mustaqim. Izin. Ada surat izinnya juga? Ada. Mari kita doakan teman-teman kita yang sakit, semoga lekas sembuh, dan teman-teman kita yang punya usul, punya urusan dan kepentingan segera
Google Translate? Sudah. Itu ya sederhana. Pernah nggak pakai ChatGPT? Pernah nggak? Pernah. ChatGPT untuk apa? Mengerjakan tugas. Lalu selain ChatGPT, pernah pakai Gemini tulisannya? Pernah untuk apa? Sama mengerjakan tugas juga. Kalau yang audio, yang Suno, pernah nggak? Belum. Pernah pakai parafrase? Nanti kita pelajari. Oke, definisi KA yaitu KA pertama kali diperkenalkan di Lokakarya Dartmouth College tahun 1956 oleh John McCarthy dan koleganya yang kemudian didefinisikan sebagai ilmu dan rekayasa dalam menciptakan mesin cerdas, terutama program komputer yang cerdas. KBBI mendefinisikan KA sebagai program komputer yang meniru kecerdasan manusia seperti mengambil keputusan, menyediakan dasar penalaran, dan karakteristik manusia lainnya. Atau kecerdasan artifisial adalah Sistem yang memungkinkan mesin atau komputer untuk berpikir, belajar, dan melakukan tugas seperti manusia. tahu ya. 4 teknik dasar KA. Yang pertama yaitu searching, reasoning, planning, dan juga learning. Untuk perkembangan KA di era simbolik, KA dimulai dengan sistem berbasis logika dan aturan. Kedua yaitu pembelajaran mesin. KA bertransisi ke algoritma yang belajar dari data. Yang ketiga deep learning, KA mencapai puncaknya dengan jaringan saraf neuron yang mendalam. Kita lanjut jenis-jenis KA berdasarkan kapabilitasnya. Yang pertama yaitu artificial neural intelligence atau disingkat ANI. ANI dikenal dengan KA yang lemah atau weak AI dan merupakan KA yang ada saat ini. Tadi Bu Ferry sebutkan apa tadi? Google Meet, Google Translate, kan banyak yang mengakses itu kan.
banyak sekali ya, bidang kesehatan, pendidikan, keuangan, dan transportasi. Untuk kesehatan biasanya apa? Membantu di rumah sakit untuk mendiagnosis suatu penyakit. Untuk pendidikan tadi seperti kamu tadi membantu mengerjakan tugas. Untuk keuangan, untuk safety ya, keamanan. Untuk transportasi seperti tadi yang self driving tadi. Oke, selanjutnya untuk penguatan KA, Bu Ferry akan tampilkan sebuah video. Apa hal pertama yang muncul di pikiranmu ketika mendengar kata AI atau kecerdasan buatan? Apakah AI jahat seperti di film-film Hollywood? AI jahat atau evil AI hanyalah hayalan pembuat film saja ya. Namun sebenarnya kenyataan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalian sering loh menggunakan AI. Ketika buka handphone, fitur fingerprint atau face unlock menggunakan AI untuk dapat mendeteksi sidik jari atau wajah kalian dengan lebih cepat. Ketika googling, adanya AI akan memberikan hasil pencarian yang lebih sesuai dengan minat dan kebutuhan kalian. AI juga banyak digunakan pada berbagai aplikasi loh. Contohnya fitur deepfake pada Facebook yang mampu mengenali wajah yang ada di dalam foto. Filter foto juga menggunakan AI agar dapat menyesuaikan dengan bentuk wajah. Kalau kalian terbiasa nonton atau like konten K-pop misalnya, akan muncul rekomendasi konten yang tidak jauh-jauh dari K-pop juga. Bukan hanya di media sosial, rekomendasi musik atau film di aplikasi streaming, iklan produk pada e-commerce, rekomendasi dari virtual assistant seperti Google Assistant atau Siri juga menggunakan AI untuk mempelajari dan menyesuaikan dengan aktivitas yang biasa kalian lakukan. AI juga ada pada Google Maps untuk menganalisis rute yang paling cepat dan perkiraan waktu yang dibutuhkan. Pada game online, AI dipakai untuk mengendalikan permainan bot dan membuat karakter serta grafis permainan menjadi lebih hidup dan realistis. Lalu, apa itu AI? AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem yang memungkinkan mesin atau komputer untuk berpikir, belajar, dan melakukan tugas seperti manusia. Istilah AI muncul pada tahun 1956 dalam konferensi Dartmouth yang diinisiasi oleh John McCarthy, seorang ilmuwan komputer asal Amerika Serikat. Di antaranya ada 4 teknik dasar pada AI, yaitu searching, reasoning, planning, dan learning. Searching adalah teknik menemukan langkah-langkah yang sistematis untuk mencapai suatu tujuan atau solusi. Contohnya AI pada Google Maps. Reasoning adalah teknik menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Contohnya AI pada aplikasi pendiagnosa penyakit. Planning adalah teknik memecah masalah kompleks ke dalam sejumlah operasi yang lebih sederhana. Contohnya AI pada mesin perakitan kendaraan. Learning adalah teknik mengajarkan pola-pola data untuk memperoleh pengetahuan. Contohnya AI pada sistem mobil tanpa pengemudi. Lalu, apa saja ya keunggulan menggunakan AI? AI dapat menyelesaikan tugas dengan cepat dan efisien sehingga dapat menghemat waktu dan sumber daya. AI dapat menganalisis data yang besar dan kompleks serta menemukan pola dan tren dari data tersebut. AI dapat bekerja secara konsisten dan mengurangi kemungkinan human error yang biasanya disebabkan oleh faktor kelelahan atau ketidaktelitian manusia. Selain itu, AI dapat bekerja 24 jam penuh, tidak seperti manusia yang terbatas. Sebaliknya, apa risiko menggunakan AI? AI membutuhkan data yang besar dan berkualitas tinggi untuk belajar dan beroperasi secara optimal. Kualitas data yang buruk dapat memunculkan hasil yang tidak akurat. Lalu, analisa atau rekomendasi yang diberikan oleh AI juga akan mengandung bias pada data yang diberikan kepadanya. Contohnya, jika data yang diberikan pada AI kebanyakan berasal dari pasien lelaki, maka
AI dapat merekam informasi pribadi dan segala aktivitas di dunia online. Data-data tersebut dapat disalahgunakan untuk tindakan kejahatan. AI memberikan kemudahan dan dapat melakukan pekerjaan manusia. Namun, kemudahan ini dapat memicu sifat malas dan serba instan. Selain itu, orang bisa saja kehilangan pekerjaan karena digantikan oleh AI. Contohnya, pekerjaan customer service yang mulai digantikan dengan chatbot AI. Selain digunakan dalam kehidupan sehari-hari, AI juga dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Di bidang kesehatan, AI dapat digunakan untuk membantu dokter membuat jadwal tempuh, mendiagnosis awal penyakit, dan merekomendasikan obat atau terapi tertentu. Di bidang keamanan, AI digunakan dalam kamera untuk mendeteksi adanya aktivitas yang mencurigakan. AI juga digunakan dalam keamanan cyber untuk mendeteksi serangan di dunia maya. Di bidang keuangan, AI digunakan untuk menganalisis tren pasar, memprediksi perubahan, dan mengelola resiko investasi. AI juga dapat membantu dalam mendeteksi transaksi keuangan yang mencurigakan. Di bidang bisnis, AI digunakan untuk menargetkan iklan yang lebih spesifik dan personal, serta menjawab pertanyaan dan menerima keluhan konsumen. Di bidang otomotif, AI digunakan pada mobil untuk mengenali rute dan menghindari tabrakan. Pabrik otomotif juga menggunakan AI agar proses produksi menjadi lebih efisien dan terjamin kualitasnya. Di bidang logistik, AI dapat merencanakan rute pengiriman yang paling efektif sehingga mengurangi biaya operasional dan waktu tempuh. Di bidang pertanian, AI digunakan dalam memantau kondisi tanaman, mengendalikan hama dan penyakit tanaman, serta memprediksi hasil panen. Di bidang lingkungan, AI digunakan dalam menganalisis data sensor dan citra satelit untuk memantau perubahan iklim dan lingkungan. Bagaimana dengan penggunaan AI di bidang pendidikan? AI dapat membantu memantau kemajuan belajar siswa dan merekomendasikan materi atau penilaian yang sesuai dengan kompetensi, kebiasaan, dan minat siswa. Dengan begitu, proses belajar menjadi lebih bermakna dan tepat sasaran. Untuk bahasan lebih lanjut mengenai AI di bidang pendidikan, simak video berikut ini. Wah, banyak banget ya manfaat dari AI. Meskipun begitu, teknologi AI akan memiliki batasan dan resiko. Jadi, kamu perlu paham hal ini agar bisa menggunakan AI secara kritis dan bijak. Teknologi AI apa nih yang sudah pernah kalian gunakan? Kira-kira kalian ada ide mau mengembangkan AI yang seperti apa? Coba dari tayangan slide, Bu Mary tadi sudah memaparkan tentang pengertian KA. Sama yang kedua, Video tentang KA. tentang KA. Oke, ada lagi Dasar penggunaan KA. dasar-dasar penggunaan KA ya. Ada lagi Keunggulan dan resiko KA. keunggulan dan resiko KA. Kira-kira kalau kita selalu menggunakan KA terus-menerus, itu bagus apa enggak ya? Enggak. Berarti KA itu harus digunakan secara bijak. Ojo sak waktu-waktu nek browsing tugas langsung gandengan nganggo ChatGPT atau Gemini. Ya. Ada pertanyaan? Tidak, Bu, sudah jelas. Oke, kalau begitu kita langsung masuk ke diskusi di LK1 dan LK2. Ada dua ya tugasnya nanti. Ini duduknya sudah berkelompok sesuai kelompoknya atau belum? Belum. Berkelompok terlebih dahulu. Nanti yang bagian belakang ikut belakang ya.
manusia. KA juga bisa. Karena apa? KA punya apa? Language learner model. Dia punya banyak